Nah, sekarang tinggal kita tambahkan sedikit hijau-hijau di tengahnya. Sentuhan terakhir. Ini dia pemirsa, udah jadi sambal tuk-tuk khas dari Mandailing. Masakan mangut ini tidak harus terpaku sama yang namanya ikan patin. Bisa diganti dengan ikan apa saja. Bisa ikan kembung, bisa ikan lele, bisa ikan asap, atau ikan apa aja. Sedikit daun parsley. Oke pemirsa, sekarang udah jadi. Ini dia mangut patin pedas gula merah yang sudah cairkan. Oke, tinggal kita hias dengan daun pandan. Es campur Medan, semoga resep yang kali ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk berbuka nanti ataupun untuk sahur. Halo pemirsa, ketemu lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko Sarwose, dan sekarang saya lagi ada di Waterboom Lipo Cikarang. Dan di sini suasananya itu seperti Bali dan gaya rambut saya juga sudah seperti Bali kelihatannya nih ya. Dan sekarang saya ingin ngasih resep yaitu sambal tuk-tuk yang dari khas dari Mandailing. Nah sebelum masak saya mau pakai celemetnya dulu biar nggak kotor. Jadi biar nggak kena cipratan minyak, nggak kena cipratan cabai. Oke, sekarang pakai. Nah buat ibu-ibu di rumah sambil saya lagi pakai celemek, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Mana tahu mau dicatat-catat nih ya. Bahan-bahannya ada teri Medan kurang lebih 150 gram yang sudah digoreng kering, cabai rawit merahnya 50 gram, bawang kurang lebih 30 sampai 35 gram, cabai merah keritingnya juga 50 gram, 3 butir kemiri dan juga jeruk nipis 2 buah. Kita mulai menggoreng untuk bawangnya terlebih dahulu supaya aromanya tidak terlalu kuat. Ini kita belah supaya lebih gampang matang. Di sini juga saya sudah memanaskan minyak. Nah biasanya kalau misalnya kita menggoreng ya, kalau habis menggoreng bawang, minyaknya itu bisa dimanfaatkan untuk menumis sayuran. Karena aroma dari bawangnya sendiri itu sudah enak. Oke, nanti sebagian minyaknya akan kita tuangkan ke dalam sambalnya. Ini kita masukkan. Nah ini juga prosesnya nggak terlalu lama, mungkin kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 menit saja sudah cukup. Nah ini kita goreng sampai bawangnya cukup layu saja dan berubah warna. Ya aroma dari bawangnya ya, nih saya paling senang sekali karena wanginya ini harum sekali. Sekarang kita ambil. Nah ini kalau misalnya ada minyaknya sebagian keikut nggak masalah. Karena juga nanti setengah dari bagian minyaknya ini akan kita tuangi kurang lebih 25 mili. Ini cabenya kita bagi 2 supaya lebih gampang. Cabai rawit. Oke, kita mulai ngulek. Nah, di sini sebenarnya ciri khas dari sambal ini adalah menggunakan andaliman. Dan ciri khas dari rasanya itu sedikit pedas dan juga getir. Tapi tidak semua orang menyukai andaliman. Oke, ini kita haluskan. Nah, sekarang kita masukkan kemirinya. Kemiri 3 buah. Supaya aromanya keluar itu sebelumnya harus kita sambal terlebih dahulu kurang lebih 1 sampai 2 menit. Nah, sekarang kita tambahkan bumbu lainnya seperti gula dan kaldu guguk. Jangan diberi garam lagi karena teri medannya sudah asin. Kurang lebih 1,5 sendok teh. Gula juga gunanya untuk menetralisir rasa asin dari teri medan yang akan kita gunakan. Oke, kurang lebih ini setengah sendok teh sudah cukup. Nah, sekarang saya sambil akan memanaskan minyaknya kembali. Nah, terinya sekarang kita masukkan. Mungkin ibu-ibu di rumah bisa mempunyai pilihan untuk menggunakan teri tawar. Jadi tidak terlalu beresiko untuk rasa asin yang dikandung oleh sambal ini. Oke, sekarang jeruk nipisnya. Ini saya membelah seperti ini supaya lebih gampang. Oke, tidak ada lagi bijinya. Satu lagi. Kita
Aduk lagi jadi satu sampai rata. Nah, setelah minyaknya panas, kurang lebih 3 sendok makan kita tuangkan. Ini karena puasa jadi nggak boleh icip-icip ibu-ibu, tapi tenang aja, sambal ini bisa diicipi setelah buka puasa. Kalau misalnya ada kurang rasa seperti gula, boleh ditambahkan lagi. Oke, saya sudah mempersiapkan piring sajinya menggunakan cobek. Oke, ini diberesin dulu supaya terlihat lebih rapi sedikit ya ibu-ibu. Oke, sampai di sini. Nah, ini tinggal kita percantik sedikit. Lalu, tapi kalau misalnya ibu-ibu di rumah pengen lebih awet, mungkin sambal ini bisa digoreng terlebih dahulu. Jadi bisa disimpan lebih lama di dalam kulkas atau di dalam wadah yang kedap udara. Oh, ini aromanya sudah menggoda. Nggak sabar, buruan coba resepnya nanti sore untuk berbuka puasa. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan sedikit hijau-hijau di tengahnya. Sentuhan terakhir. Ini dia pemirsa, udah jadi sambal tuk-tuk khas dari Mandailing. Dicoba resepnya di rumah ya, dan jangan kemana-mana. Karena abis ini Aiko akan ngasih resep kedua yang sangat menarik lainnya. Halo pemirsa, ketemu lagi di Tips Dapur ala Aiko. Sekarang Aiko akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan kulit dan juga daging buah timun suri. Ibu di rumah nih kalau mau buka puasa yang dipergunakan adalah bagian isi dari timun suri ini sendiri. Oke, ini saya tunjukin. Saya sudah memotong beberapa. Seperti biasa, ini akan saya buang bagian bijinya. Nah, ini kan biasanya kita hanya memakai bagian dari dagingnya saja ya. Setelah itu kulitnya akan dibuang. Padahal kulit timun suri itu banyak manfaatnya. Dapat juga menghilangkan bau badan. Nah, caranya kulit timun suri yang sudah tidak terpakai, kita rebus dengan air. Ini kita biarkan sampai airnya tinggal sedikit, kurang lebih 5 menit. Dan sampai kulitnya sedikit lebih layu. Kita tahu timun suri itu banyak sekali mengandung khasiat. Salah satunya mengandung 90% air yang dapat membantu melancarkan saat kita buang air kecil. Glukosa yang mampu mengembalikan stamina tubuh, vitamin A dan juga C. Flavonoid sebagai anti peradangan dan juga saponin untuk menurunkan kolesterol. Bukan hanya itu, bukan hanya diminum, tapi juga dapat menjadi rendaman kaki. Dan hasilnya bapak-bapak nih ya, kalau yang suka pakai sepatu yang kakinya bau dapat menghilangkan bau kaki. Nah, caranya untuk menghilangkan bau kaki adalah dengan merendam kaki dengan air rebusan timun suri. Nah, untuk kandungan khasiat yang tadi itu dapat diminum, tapi sebelum diminum harus disaring airnya terlebih dahulu. Seperti kita matikan lalu disaring. Nah, semoga bermanfaat tips dari Aiko. Selamat mencoba dan selamat ketemu di Tips Dapur ala Aiko selanjutnya. Dadah! Kan biasanya orang itu bikin mangutnya mangut lele. Sekarang kita bikin yang sedikit berbeda, yaitu mangut patin pedas. Kita masukkan ikannya sekarang. Pemirsa, sudah 15 menit. Aromanya sudah menyebar kemana-mana. Halo pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko. Dan kali ini kita masuk ke resep kedua yang pasti sangat menarik, yaitu aku akan bikin yang sejenis mangut-mangutan. Kan biasanya orang itu bikin mangutnya mangut lele. Sekarang kita bikin yang sedikit berbeda, yaitu mangut patin pedas. Saya sudah mempersiapkan ikan patin, kurang lebih 3 ekor yang berukuran sedang. Lalu kita potong-potong kurang lebih 3 jari. Kita bersihkan menggunakan air, lalu kita lumuri dengan jeruk nipis dan kita taburi dengan garam. Untuk bumbu halusnya saya sudah mempersiapkan cabai merah keriting, ini kurang lebih 30 gram. Terus ada bawang merah, kurang lebih 7 butir bawang merah. Nah, untuk cabai rawitnya kurang lebih 50 gram. Ada kemangi, nanti akan kita taburkan saat terakhir, jadi aromanya nanti akan keluar. 4 siung bawang putih, kencur, kunyit, dan juga jahe masing-masing 3 ruas jari.
Nah, di sini juga ada 3 ruas jari lengkuas. Nah, ini akan kita geprek aja. Tapi untuk bumbu yang seperti kunyit, jahe, dan juga kencurnya kita haluskan. Oke. Nah, sini juga ada serai, 2 batang serai kita geprek juga, kita memakan. Dan di sini juga ada cabai campur, ada yang merah dan juga yang hijau. Terus di sini juga ada belimbing ulu, ini untuk pengganti tomat. Kurang lebih 10 buah yang berukuran sedang. Daun jeruk kurang lebih 5 lembar daun jeruk. Kita mulai untuk memotong belimbing ulunya. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kurang lebih 2 cm. Karena nanti kalau misalnya terlalu tipis, akan gampang lembek sekali, jadi teksturnya tidak ada. Oke. Mungkin kalau untuk yang ukuran sebesar ini cukup kita bagi 3. Sekarang kita haluskan bumbu halusnya terlebih dahulu untuk jahe, kunyit, dan juga kencurnya. Lebih gampang aku bagi 2. Oke. Nah, untuk kunyit kalau bisa Ibu